warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Berjumpa dengan saya dalam acara Ngobras, ngobrol asik bareng Anissa. Di acara kali ini saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita lahir dari orang tua yang kebetulan secara ekonomi kurang mampu, bukan berarti kita menjadi halangan untuk kita meraih kesuksesan dalam kehidupan. Begitu pula kalau orang tua kita pendidikannya tidak tinggi, juga bukan menjadi penghalang bagi kita untuk mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya. Jadi semangat itulah yang akan kami hadirkan pada episode kali ini. Bagaimana perjuangan seorang perempuan untuk mewujudkan cita-citanya, terutama dalam bidang pendidikan. Bintang tamu kali ini kita hadirkan saudari Mbak Hidayatun Aziza. Apa kabar Mbak Aziza? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Biasa dipanggil dengan nama akrab Mbak Aziza ya? Iya, senyamannya aja. Oke, Mbak Aziza. Sekarang umurnya berapa? Umur 22 tahun. Ya, di umur 22 tahun ini pekerjaannya sebagai mahasiswa. Kuliahnya di IAINU Kebumen. Kebumen, Fakultas Prodi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Alamat boleh Alamat apa ya? Domisili atau alamat asli? Boleh dua-duanya. Kalau domisili di Gang Semarang nomor 4 di Karangsari, Desa Karangsari. Saya ngekos di sana. Kalau asli itu di Tambak Mulyo, Puring. Puring ya, jauh ya? Ya, sekitar 40 menit. 40 menit. Ya. Kalau boleh tahu, orang tua bekerja sebagai, kalau ibu rumah tangga, kalau bapak itu pedagang di pasar. Okay. Mempunyai berapa saudara? Tiga bersama saya. Berarti 2 saudara. Perempuan, laki-laki? Perempuan semua. 2 perempuan. Iya. Masya Allah, taman surga ya, Insya Allah. Amin. Kak Aziza ini dikenal sebagai perempuan yang kuat ya, hebat, bekerja keras, mandiri, dan pantang menyerah untuk kuliah dan menjalani bisnis, ya kan, yang dikenal oleh orang-orang di sekitar kampus ya. Apa sih motivasi yang melatari Mbak Aziza untuk bisa kuliah dan kemudian menjalani bisnis di kampus? Apa ya? Sebenarnya saya tidak begitu menanggapi perkataan orang-orang atau just orang-orang terhadap saya. Lebih ke karena saya itu kuliah sebenarnya tidak direstui orang tua. Jadi bagaimana caranya bisa kuliah? Jadi ya nekat. Latar belakang nekat. Terus nama kedainya diberi nama apa? Online Food. Ada arti yang mungkin tersendiri, arti gitu? Ada sih, tetap ada filosofinya. Oh ya, filosofinya sedikit saja ya. Kalau huruf O itu kan lingkar. Nah, bagi saya, karena saya menamai tersebut, awalan huruf O itu tidak ada batasnya karena melingkar, kan nggak ada sisinya kan ya. Melingkar itu sih. Kalau Z-nya itu nama saya, food itu makanan, kebetulan yang di kampus itu bidang makanan kuliner. Kalau orang sendiri sebenarnya itu singkatan dari nama Maulana itu salah satu gelar Nabi Muhammad. Masya Allah. Oke, sebelum memulai bisnis di kampus, Mbak Aziza apa mungkin pernah berbisnis sebelumnya? Sebelumnya pernah. Jadi ketika saya di kampus ini nggak ujuk-ujuk langsung besar ya. Ini pun juga nggak besar sih, ini kecil, ordernya kecil. Kalau dulu itu dimulai dari SMP. Saya sekolah SMP itu sudah mulai menjual pakaian, terus keripik-keripik dibungkusin terus dijual sekolahan. Bermula dari itu sih dulu. Jadi memang terkenal mandiri dari dulu ya? Ya, nggak juga sih. Apa sih yang membuat Mbak ya dari perjuangan dari awal hingga saat ini bisa bertahan? Bertahan di kedai ini. Untuk bertahan saya itu karena sering gagal. Jadi dari awal kuliah itu sebenarnya sudah mulai usaha, tapi
tapi tempatnya tidak di kampus, di Manunggal di Buarasan. Problemnya ketika saya kecelakaan berhenti, lalu kampus pandemi, terus masukan dari kawan-kawan, Mbak jualan lah di kampus gitu. Jadi aku, oh ya sih bisa dicoba, jadi jualan di kampus. Awalnya pun dari proses pengajuan proposal perizinan pun lumayan perjuangan ya, karena memang kan nggak gampang kan untuk bisa masuk ke dalam orang-orang kampus ya. Nah selanjutnya awal mula itu mulai dari nyicil, ada kompor, ada meja. Dulu itu dititipin di BEM Fakultas Ekonomi. Lama-kelamaan alhamdulillah saya punya modal, terus bisa punya kontainer itu yang kotakan, beberapa kotakan itu outlet. Lalu sekarang alhamdulillah dipermudah. Yang membuat bertahan sampai saat ini itu yang namanya bisnis itu harus telaten sih. Nggak tentu kita untung terus dan nggak juga kita bangkrut terus, karena mungkin saya butuh, saya mau berjuang karena saya nggak ada cara lain untuk mendapatkan uang. Saya belajar bisnis karena nggak bisa mengandalkan orang tua kan, jadi bisa bertahan sih sampai saat ini alhamdulillah. Terus modal awal itu dari mana? Awal modal itu dulu itu saya punya teman namanya Septi, teman ekonomi juga. Karena awal mulai itu nggak dapet, ya namanya uang saku juga nggak dikasih orang tua ya, jadi gimana punya modal buat usaha. Kita itu pinjam bank kur 10 juta, saya dan Septi, BPKB motor saya dan atas nama itu Septi, bagi dua jadi 5 juta 5 juta. Itu untuk modal kontainernya atau kontainer ya. Kalau untuk alat-alatnya kurang lebih modal itu sekitar 5 juta. Terus sampai sekarang masih diatur atau udah lunas? Masih, karena memang jangka waktunya itu 1,5 tahun, jadi masih kurang setengah tahun lagi. Terus dari kedai Mbak itu ada yang bermitra dengan yang lain? Ya, kebetulan saya bermitra dengan aplikasi aplikasi Grab ya. GrabFood tentunya. Alhamdulillah lumayan membantu sangat ketika di luar sana, di luar kampus mau jajan bisa datang ke kedai, dan kita pembayarannya pun pakai kode kris. Kode kris itu pakai Bank Syariah Indonesia, karena kebetulan saya kemarin itu KKN di BSI Cabang Gombong. Berarti kan mengikuti perkembangan zaman ya. Iya. Bagaimana Mbak Aziza ini memanajemen waktu ya antara kuliah dengan bisnis di kedai? Ya tentunya itu hal yang sulit ya awalnya, karena kuliah sendiri kan dari jam kebetulan saya kelas sore ya, jadi hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Hari Sabtu itu jamnya 1:30 sampai maghrib, Minggu itu jam 8 sampai maghrib, Senin itu 1:30 sampai maghrib. Cara membagi waktunya ketika pulang kuliah maghrib baru kita kulakan. Saya kulakan, dan makaroni itu, bahan bahan makaroni itu kan paling sering dibutuhkan ya. Itu pun adanya di Buarasan, karena saya sempat meneliti pasar, mencari di pasar Tumenggung, Kutowinangun, Rembun yang dekat-dekat sini alian itu nggak ada, karena kan pakai makaroninya khusus. Nah setelah itu jadwalnya anak-anak masuk kuliah, saya sebelum masuk habis subuh itu udah pasar pagi, jadi manajemen waktunya itu lumayan jarang nganggurnya sih. Kalau malam itu free, mulai free itu sekitar jam 10. Tapi karena sudah terbiasa sekarang ya biasa aja sih. Tapi kalau dulu itu sulit banget, karena masih apa ya, pengennya main-main kan, seumuran saya kan masih banyak yang main, pengen nongkrong gitu. Kalau untuk waktu mengerjakan tugas dari kampus itu biasanya kalau waktu mengerjakan tugas dari kampus itu saya malam, sekitar setelah jam 12 malam ya. Berarti untuk waktu istirahatnya ya sangat berkurang ya, tentunya berbeda dengan teman-teman yang lain. Mungkin Mbak ada niatan untuk membuka cabang nantinya di luar kampus? Kalau nanti belum sih, Belum terpikirkan. karena saya sudah pernah mencoba untuk buka cabang
sekitar tahun 2018-19an itu saya sempat punya cabang 4. Karena ujian pertama berbisnis itu pengennya buka cabang, tapi ternyata buka cabang itu nggak segampang yang saya pikirkan. Jadi ketika pernah gagal setelah buka cabang, sekarang lebih fokus untuk satu saja, kita perbanyak produk, kita perbanyak segmen marketnya, baru mulai buka cabang. Tapi rencana setelah wisuda saya itu pengen merantau sih. Merantaunya kemana tuh? Pengennya luar Pulau Jawa. Luar Pulau Jawa. Mana? Kota mana yang jadi tujuan? Pengennya sih kalau dulu Papua ya. Papua. Karena saya masih sangat kenapa tertarik ya? Karena saya masih sangat kepo dengan naturalnya suasana di sana, lingkungannya, terus benar-benar pengen ngerasain yang beda gitu. Suasana baru. Dari tadi kan kita ngomongin kedai ya. Di kedai itu apa saja sih yang dijual sebenarnya? Kalau menu ya. Kalau menu kita masih seperti kebanyakan orang yang jualan pedagang kaki lima kayak gitu sih, seperti ada es teh, es nutrisari, es gudai, kopi hitam. Terus kita juga ada untuk makanan snacknya itu maklor atau makaroni telur. Terus ada sempol, ada tempura, terus ada juga seblak. Kurang lebih seperti itu. Dari awal berjualan ya, apakah Mbak pernah merasakan dari omongan-omongan netizen yang mungkin membuat perasaan Mbak down, jadi down itu, terus proses membangun semangatnya itu gimana? Iya. Sebenarnya kalau untuk urusan perkataan diri netizen dari awal, karena saya sudah belajar untuk berdamai sama diri sendiri. Jadi apapun yang orang lain bilang, semenyakitkan apapun itu, saya berpikiran namanya manusia itu nggak bisa untuk menyenangkan hati semua orang. Jadi saya anggap omongan, hinaan atau remehan itu buat lebih semangat lagi, diambil positifnya aja. Apa Mbak punya sahabat atau teman yang bisa mensupport Mbak selalu setiap saat itu, ada nggak? Kalau teman, sahabat ya, sahabat ya kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Kok kadang-kadang? Kenapa kadang? Karena kan saya punya teman sedikit ya, punya teman banyak, tapi untuk sahabat saya sedikit. Karena jaraknya jauh juga, nggak terlalu sering ketemu, jadi ya jarang. Oke Mbak, ini yang terakhir ya, mungkin ada pesan atau motivasi yang ingin disampaikan kepada teman-teman mahasiswa yang ingin memulai berbisnis, khususnya di sekitar wilayah kampus. Ya, terima kasih banyak Mbak Nista untuk pertanyaannya. Teruntuk seluruh mahasiswa IAIN Kebumen atau yang lainnya, anak muda, siapapun itu yang mendengarkan cerita kita berdua, semoga termotivasi. Tentunya untuk memulai usaha itu, pertama kita niat, kedua kita action, ketiga jangan patah semangat. Apapun yang terjadi, namanya berbisnis itu nggak selalu di atas dan nggak selamanya di bawah juga. Yang keempat itu siapapun orang tua kamu, siapapun keluargamu, nggak selamanya itu sama kamu dan nggak selamanya itu di posisi teratas. Jadi intinya berani keluar dari zona nyaman. Justru karena kita mahasiswa, kita punya privilege, kita dikenal oleh masyarakat banyak, kita diharapkan oleh banyak masyarakat untuk bisa untuk bisa bicara. Jadi kita punya privilege tersebut, jadi jangan takut untuk mencoba gitu. Jadi nanti kedepannya kan kita kan dari ilmu dan lain kita belajar natural, kita belajar dengan sendirinya. Ketika di bisnis ada masalah dan ada kendala-kendalanya, lama-lama kita juga bisa. Toh tentunya
kita juga nggak bisa ngandelin siapapun kecuali diri kita sendiri. Terima kasih banyak Manisa telah memilih saya untuk menjadi bintang tamu dan bintang tamu untuk menjadi teman sharing kali ini. Ya, terima kasih juga ya. Di penghujung acara ini ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Aziza yang berkenan hadir dalam acara ini ya. Kita doakan bersama-sama semoga Mbak Aziza kedepannya mampu mewujudkan impiannya ya. Sukses dalam kehidupan dan memberikan contoh serta teladan bagi generasi muda berikutnya. Akhir kata, semoga kisah dari Mbak Aziza tadi bisa memberikan motivasi dan semangat bagi generasi muda, apapun tingkat ekonomi, apapun pekerjaan kita, dan apapun situasi dan kondisi kita. Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kemelaratannya, sehingga orang lain menyangka bahwa ia berkecukupan karena dia tidak pernah meminta. Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan amarah, sehingga orang lain mengira bahwa ia merasa ridho. Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.